Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam, salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang sangat keras kepala dan ingkar kepada Allah. Kisah ini diambil dari Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 14 dan 151. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Ia tinggal di tengah-tengah kaum yang suka menyembah berhala. Tuhan mereka adalah patung-patung batu atau kayu. Mereka tak lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, Allah mengangkat Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabinya dan bertugas untuk menyadarkan kaumnya yang sesat. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dengan sabar dan lembut. Ia mengajak kaumnya untuk kembali bertauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ia juga mengingatkan mereka tentang akibat buruk jika mereka terus-menerus mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka malah mengejek, mencela, dan mengancam Nabi Nuh alaihi salam. Hanya sedikit orang yang beriman dan mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam tidak putus asa. Ia terus berdakwah selama 950 tahun. Namun, kaumnya tetap tidak berubah. Bahkan, mereka semakin sombong dan durhaka. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang gila dan pendusta. Mereka juga mengancam akan melempari Nabi Nuh alaihi salam dengan batu. Allah Subhanahu wa taala melihat kesombongan dan kezaliman kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah kapal yang besar. Kapal itu akan menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya, serta sepasang dari setiap jenis binatang. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu Nabi Nuh alaihi salam bahwa akan datang azab yang dahsyat berupa banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Nabi Nuh alaihi salam pun menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia mulai membuat kapal dengan bantuan pengikutnya. Saat membuat kapal, Nabi Nuh alaihi salam masih berharap bahwa kaumnya akan bertobat. Ia terus mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaumnya tetap tidak mau mendengarkan. Mereka malah menertawakan Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Mereka menganggap bahwa Nabi Nuh alaihi salam telah gila karena membuat kapal di daratan. Setelah kapal selesai dibuat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menaiki kapal bersama pengikutnya dan sepasang dari setiap jenis binatang. Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menutup lubang-lubang di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dengan deras. Air pun mulai meluap dari bawah dan dari atas. Banjir besar pun terjadi. Seluruh bumi ditenggelamkan oleh air. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang berada di dalam kapal. Kapal Nabi Nuh alaihi salam terombang-ambing di atas air. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari azab yang mengerikan. Setelah beberapa lama, Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan. Air pun mulai surut. Kapal Nabi Nuh alaihi salam pun berlabuh di atas bukit yang bernama Bukit Judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwa ia dan pengikutnya adalah orang-orang yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus burung gagak untuk membawa tanah yang subur. Tanah itu disebar di atas bumi yang tandus. Bumi pun menjadi hijau dan subur kembali. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu kita harus beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita juga harus taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghormati dan mengikuti nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak boleh mengeje, mencela atau mengancam mereka. Kita juga harus mendengarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran mereka. Kita harus bersabar dan berdakwah dengan lembut dan bijak. Kita tidak boleh putus asa atau menyerah dalam menyebarkan kebenaran. Kita juga harus berharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh takut atau khawatir dengan apa yang akan terjadi. Kita juga harus berdoa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.